Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kasisa dengan NIM 2111250110 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Lokal A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan makalah yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dewi Rodriguez SAG LPD. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan pendidikan. Hakikat motivasi. Motivasi merupakan faktor terpenting yang selalu mendapat perhatian di dalam berbagai usaha yang ditujukan untuk mendidik dan membelajarkan manusia, baik di dalam pendidikan formal, non formal, ataupun informal. Selanjutnya, adapun hakikat motivasi pembelajaran adalah dorongan internal dan eksternal yang terjadi pada peserta didik atau individu yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang didukung oleh beberapa indikator-indikator motivasi belajar siswa atau peserta didik. Satu, yaitu motivasi internal atau intrinsic motivation. Motivasi internal merupakan daya dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Intinya, motivasi internal timbul dari dalam diri seseorang individu siswa atau peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan atau sejalan dengan kebutuhannya. Yang kedua, yaitu motivasi eksternal atau extrinsic motivation. Motivasi eksternal merupakan daya dorongan dari luar diri seseorang siswa atau peserta didik berhubungan dengan kegiatan belajarnya sendiri. Adapun model-model motivasi eksternal atau extrinsic motivation dalam kegiatan pembelajaran menurut Winkel 1989 dalam Yamin 2007 sebagai berikut. 1. Belajar demi memenuhi kewajiban. 2. Belajar demi menghindari kehukuman. Yang ketiga, belajar demi memperoleh pujian dari orang-orang penting. Selanjutnya, B. Berbagai pandangan terhadap motivasi. 1. Pandangan behaviorisme terhadap motivasi menurut paham behavioristik. Motivasi merupakan faktor eksternal yang perlu didesain untuk mengubah perilaku individu sesuai dengan perilaku yang diharapkan dengan jalan melakukan modifikasi yang perlu diterapkan dengan mengaplikasikan konsekuensi dari perilaku yang ditampilkan individu seperti reinforcement dan punishment. Yang kedua, yaitu pandangan kognitivisme terhadap motivasi. Pandangan kognitivisme terhadap motivasi ditekankan pada keyakinan para ahli kognitivisme tentang manusia sebagai makhluk berpikir. Motivasi menurut paham kognitivisme merupakan faktor yang datang dari dalam diri manusia. Oleh sebab itu, individu tidak secara otomatis memberikan respon terhadap peristiwa-peristiwa yang datang di luar dirinya atau berbagai tindakan yang berkaitan dengan motivasi eksternal. Selanjutnya, C. Pandangan motivasi menurut teori para ahli. 1. Motivasi menurut teori Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan manusia yang tidak terpuaskan merupakan dasar dari motivasi melakukan berbagai kegiatan. Apabila suatu kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi, maka manusia akan melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Menurut Maslow, terdapat kebutuhan yang bersifat umum, yaitu kebutuhan psikologi atau kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan keamanan, kebutuhan terhadap kasih sayang, dan kebutuhan untuk dihargai. Yang kedua, yaitu motivasi menurut teori Herzberg. Friedrich Herzberg mengembangkan teori motivasi berdasarkan usaha manusia untuk memenuhi kepuasan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, yaitu motivasi menurut teori Michelin. David Michelin sangat meyakini bahwa achievement dalam motivasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kesuksesan individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Menurut Fromm, motivasi adalah hasil interaksi dari 3 faktor, yaitu 1. Seberapa besar seseorang menginginkan imbalan atau valensi. Yang kedua, yaitu perbuatan atau usaha yang akan menghasilkan harapan. Yang ketiga, perkiraan bahwa prestasi akan menghasilkan perolahan atau instrumentalitas. Yang kelima, yaitu motivasi menurut teori ERG. Teori ERG adalah teori motivasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan manusia. Berarti kebutuhan untuk tetap hidup. R berarti kesesuaian
penyesuaian, G berarti perkembangan. 6 yaitu motivasi menurut teori equity. Teori kesejajaran atau equity theory merupakan sumber informasi lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan motivasi individu yang berada dalam suatu organisasi atau institusi seperti kantor atau sekolah dan lainnya. Motivasi yang terakhir yaitu motivasi menurut teori pencapaian tujuan. Teori penetapan tujuan atau goal setting theory menjelaskan bahwa tujuan yang akan dicapai merupakan faktor yang dominan dalam meningkatkan motivasi dan kinerja individu. B. Penerapan motivasi dalam pendidikan dan pembelajaran. 1. Sebelum proses pendidikan dan pembelajaran, asesmen kebutuhan siswa dan kemampuan untuk berprestasi. Sebelum proses pendidikan atau pembelajaran dilakukan, pendidik perlu mengajukan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui motivasi siswa terhadap proses pendidikan atau pembelajaran yang akan dijalaninya. Yang kedua yaitu selama proses pendidikan dan pembelajaran berlangsung, motivasi yang dilakukan selama proses pendidikan atau pembelajaran bertujuan untuk menjaga kestabilan semangat dan emosional siswa dalam mengikuti proses tersebut. 3. Akhir proses pendidikan atau pembelajaran. Di akhir proses pembelajaran, motivasi siswa sangat dipengaruhi oleh pencapaian hasil belajar yang diperolehnya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.